Waalaikumsalam. Oh, di satu Islam katanya tidak perlu kaca-kaca. Posisinya sudah adalah kita lagi di sini, bukan kita perlu lagi. Alhamdulillah dan tadi sudah sudah dilihat di dalam diri kita ada di pokok yang sudah ada dari Allah wa syukur Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesempatan yang biasa, kesempatan bisa berkumpul, kesempatan bisa datang di majlis taklim insyaallah Allah muliakan. Ikhwati iman rahmatullah. Judul yang diberikan memang berat buat saya. Tidak pertama itu bidangnya. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa saling sharing. Akidah dan koyak artinya adalah akidah yang robek-robek. Nanti diumpamakan akidah di sini sebagai kain atau sebagai baju yang menutup diri kita. Yang menutup apa? Yang menutup dari hal ketuhanan yang lain. Maka konsep akidah kita sebenarnya satu aja, gelar yang ada Tuhan selain itu aja, nggak bisa dengan yang lain. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yahya bahwa akidah itu dari akoda, yaitu mengikat, hanya akad nikah. Akikah itu adalah sebuah janji yang mengikat seseorang menjadi tanggung jawabnya pada masa kita. Nah ini ketika akidah ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, maka kita sedang mengikat diri kita bahwa Tuhan kita ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati warahmatullah. Saya yakin bahwa Bapak ini banyak yang suka nonton wilayah apalagi timnas Indonesia. Berapa kali saya juga nonton itu kan ada pembawa acaranya adalah komentator. Wah, pakai baju apa ya kita sekali ini? Sepertinya akan memakai kaos putih karena kita berharap ada buah dari kaos putih. Seakan-akan bahwa kemenangan Indonesia akan kembali lawan Arab Saudi itu dihasilkan karena Indonesia memakai kaos putih. Ini sering banget. Lalu kemudian Indonesia pakai kaos merah kalah gitu, Indonesia kalah. Itu kan lawannya lawan Jepang, kita pasti kalah. Kalau Indonesia pakai kaos putih lawan Jepang, insya Allah juga kemungkinan besar 50% tetap kalah. Karena memang perbedaan materi pemain, ya, juga strategi dan sebagainya, ya kalah jauh dengan Jepang. Jadi yang bisa bikin kita menang lawan Jepang ya Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa semua lawan Jepang. Tapi yang anehnya rata-rata ya kalau bisa menang udah kalah, ada permainan aja dan sebagainya. Kita nggak bahas itu, tapi yang kita bahas adalah bagaimana orang memperkirakan bahwa Indonesia akan menang karena memakai kaos putih. Itu yang terjadi masalah. Dan inilah yang terjadi tidak kita jadi terkoyak. Atau mungkin Bapak Ibu yang suka nonton TikTok, ya, silakan tuliskan nama aku katanya, maka akan dicari modalnya. Tuliskan nama aja. Apakah adalah monyet putih katanya, monyet putih modal. Terus isenglah kita ketik, misalkan tuliskan nama kita di TikTok itu di live video. Dan kepada mempertontonkan siapa yang sedang berbicara itu, karena yang ditampilkan itu pasti nyelonong kidul, bentuk yang tidak diyakini sebagai nyelonong kidul gitu ya, atau nyanyi siapa, kemudian ada macak putih gitu kan, atau Prabu Siliwangi yang ditampilkan. Padahal Prabu Siliwangi menurut Profesor Mahasiswa Negara itu diyakini bahwa Prabu Siliwangi terakhir itu sudah orang Islam.
ya ayahnya Kiai Satam sebagai tulis namanya kita Dr. Agus lah yang lagi rame ini. Ada 3 Agus yang lagi rame sekarang ini ya di Indonesia namanya keluarga dari padamnya ada katanya rinci gitu dan sebagainya. Ya kalau kita telisik dalam anak padam itu nggak dari bahasa Arab kan, dia seakan-akan khodam, khadim gitu. Artinya pembantu gitu, sedangkan yang orang membantu sesuatu yang membantu bukan disebutkan dalam khodam. Lalu dirubah dengan bahasa Arab ya seakan-akan ini menjadi suatu hal yang selami gitu. Dan sebenarnya dalam Islam juga terkait yang kita ngomongin khodam ini ada, namun tidak dalam hal yang disampaikan orang-orang ini gitu. Apa ini? Kemudian ular, kuda dan sebagainya. Karena bukan khodam yang bisa membantu dan sebagainya, tapi memang ada hadis mengatakan bahwa setiap manusia itu ada yang mendampingi, yaitu disebut dengan jin. Di sini ada. Lalu kemudian karena ya kita balik lagi budaya Indonesia yang dari awal memang Islam masuk ke sini itu budaya animisme, dinamisme, ideologi dan percaya terhadap benda-benda yang bisa memberikan kesaktian dan sebagainya itu masih kuat dan ternyata masih ada sisa-sisanya di sini. Ini yang dikhawatirkan oleh kita semua itu karena bisa membawa kita yang namanya berbagai musyrikan. Dan kalau sudah pada hal ini bukan syirkul asghar lagi, tapi udah masuk ke gerbang syirkul akbar tadi. Ketika kita mensekutukan Allah pada hal-hal yang bisa memberikan manfaat atau darurat. Padahal zaman dulu, zaman jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy, para musyrikin kafir Quraisy kalau ditanya, emang berhala yang kamu sembah bisa memberikan manfaat, ya, bisa memberikan darurat? Tidak. Lalu kenapa kalian sembah? Alasan yang mereka kemukakan adalah kenapa ketika ditanya siapa Tuhanmu, oh lu Allah, mereka mengatakan Allah Tuhan kami. Lalu kenapa mereka mengatakan itu? Kami ini butuh perantara. Kami ini butuh perantara supaya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kami minta, apa yang kami butuhkan kepada berhala ini, sampai kepada Allah. Nah, inilah yang kemudian menjadikan sesuatu tersebut atau seseorang menjadi berhala. Saya katakan seseorang karena banyak itu orang yang merasakan aku tidak bisa hidup tanpamu. Padahal kalaupun dia meninggal, wafat, putus, udah hidup kita masih tetap jalan gitu. Bumi masih terus berputar gitu. Untungnya aku tidak pilih menyerah. Dan kalimat-kalimat inilah yang itu tadi bisa membawa kita ke dalam kemusyrikan. Mungkin kalau sudah membawa itu sudah melewati masa-masa itu ya. Jadi udah naon sih. Kalau lihat anak-anak muda itu seakan-akan putusan hidup begitu, putus cinta galau yang luar biasa gitu. Apa sih jawab kita lagi sekarang udah umur segini. Tapi itulah memang problem kita. Nah ini kebetulan karena kemarin ketika saya kuliah di UNAS membahas masalah bidang ini tidak begitu pelajar pendidikan berakhidah ini. Nah, karena saya yang buat materi, kebetulan teman saya mau buat materinya dan kita coba aktif diskusi saja. Ini hal-hal yang perlu kita bentengi. Mungkin kita sebagai orang tua bisa membentengi diri sendiri, tapi kalau terhadap anak itu apalagi ponakan sebenarnya dia agak susah. Karena bagi mereka dunia ini termasuk dunia yang khayal, dunia yang berkhayalan, penuh dengan imajinasi. Dan para guru dan kita orang tua juga terkadang membiarkan ya dalam mereka imajinasi. Tapi ternyata imajinasi harus dibatasi. Pada hal-hal seperti apa imajinasi harus dibatasi. Saya ketika ngajar di kelas di sekolah, kadang anak-anak bertanya tentang apa, mana pada apa?
Saya tanya balik dulu, takutnya salah pengertian gitu kan. Ada apa? Oh, jadi bapak di rumah punya kodam, ada yang jagain anak-anak itu kodam. Ya kata kalau sendiri ambil kodam itu ya membantu gitu, baik orang maupun benda. Nah sekarang suara saya bisa kencang gini karena ada kodamnya, kami gitu kodamnya. Kemudian saya direkam nih sama Kang Oki, suara saya bisa keras di HP-nya gitu dan direkam aja. Ya kan pakai ini kodamnya ada, pakai kodam. Jadi kalau secara umum ya seperti ini. Lalu kemudian bagaimana? Ya saya tahu sih apa yang anak-anak. Tapi anak-anak saya ketika ditanyakan itu kodam yang mana yang kamu maksud itu, malah pada dia anak-anak takut untuk bercerita dan sebagainya. Nah, yang menjadi kekhawatiran saya, bahas aja gitu, terus bahas materinya tentang apa ya kan tentang apa kodam ya udah saya jawab bahasnya dalam kodam karena agak berbahaya lah terkait dengan akidah dan kodam. Anak-anak bertanya tentang itu walaupun saya menjelaskan secara begitu, mungkin yang masuk bagaimana ya intinya nggak boleh. Sepanjang apapun yang saya ceritakan pasti intinya nggak boleh. Tapi tetap aja ketika mereka buka TikTok atau YouTube sebenarnya di scroll ada gitu dilihat ada ketawa-ketawa ini jadi bahan candaan gitu. Ya kadang juga saya juga bercanda kan karena tidak meyakini hal tersebut. Nah ini yang jadi kekhawatiran kita karena ini nggak bisa lupus. Dari mana bisa berkata ketika kita meyakini bahwa ataupun kita bercanda kemudian kita mempercandai itu benar akhirnya terucap wah ini kodamnya katanya kemudian kamu bisa selamat ini gitu walaupun dalam bercandaan mungkin kita bercanda tidak meyakini tapi orang pendengar bisa berbeda. Ini yang bisa berubah bahwa teori keimanan teori takdir kita ada dalam surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dialah Allah Esa Ahad. Allahus Somad. Ini yang menjadi mereduksi arti kodam ini. Jadi kodam yang membantu itu dan ternyata bisa merubah kata as-somad dalam ayat ini. Allah lah as-somad, maka bergantung. Tempat bergantungnya itu adalah Allah gitu. Ketika kita berucap dalam masalah kodam dan sebagainya, maka keyakinan kita akan bergeser gitu. Yang tadinya kita mengatakan Allah as-somad ini Allah maha tempat bergantung. Bergantungnya jadi kepada yang itu kodam-kodam yang tidak terlihat. Kehodam kita percaya yakin sama Allah malah nggak yakin gitu. Allah malah nggak yakin. Ini mungkin tiba-tiba yang sudah bisa merusak gitu kan. Dan artinya ya kalau saya belum pernah melihat lagi kalau sekarang setiap kali melihat saya tidak tertarik atau saya laporkan gitu lalu apa gitu. Karena setiap kali ada orang yang misalkan lain kasih like, kemudian kasih hati, kadang kasih mawar, terus kasih duit kepada dia. Ya yang butuh kan orang-orang itu gitu yang berjual beli dengan hal-hal yang bisnis seperti ini gitu. Dan ternyata kalau kita lihat sejarahnya ya memang orang-orang Indonesia ini terutama di Asia ini hidupnya penuh dengan bisnis dan karena selama masuk hidayahnya dari hal-hal yang seperti ini. Contoh misalkan katakanlah misalkan ada dukun dan sebagainya mengatakan ini kena santet gitu. Waktu harus minum darah ayam jago atau sebagainya lah saya nggak tahu masalah itu ya. Dia ada berbagai banyak persyaratan dan sebagainya. Lalu datang sama saya begini katanya. Oh, dibacain ayat kursi lah, bacain surat Al-Mau'izatain ya, Al-Anas dan sebagainya. Dan ternyata sembuh. Orang kan benar sakit. Orang awam melihatnya ternyata kiai lebih sakit daripada dukun gitu kan. Mengaku kiai jadi punya ilmu-ilmu gaib dan sebagainya. Ada memang iya sih punya ilmu gaib, cuma beda aja. Bedanya kalau kiai
Ilmu gaib benar-benar bergantung pada Allah. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, pengobatan sesuai dengan ajarannya, syariatnya. Kalau yang betul-betul kan enggak. Makanya kita beruntung kayak orang-orang yang berani mendobrak hal tersebut, membongkar seperti pesulap merah gitu. Kalau saya membongkar karena saya nggak punya ilmu, nggak akan percaya gitu. Tapi kalau orang yang punya ilmunya membongkar hal yang demikian, makanya dulu kasus Gus Samsudin begitu ramai, ya datang itu pesulap merah, itu nggak bisa dia. Dan ternyata semuanya ada triknya. Karena memang itulah yang membedakan mana sihir, mana mujizat. Mujizat sampai kapanpun sampai sekarang tidak ada orang yang bisa mempelajari. Tapi sihir ya, itu bisa mempelajari. Kita bisa mempelajari. Ternyata sihir ini itu adalah bisa dipelajari. Di antaranya ada ilmu sekolah itu banyak, ilmu tentang mempengaruhi orang. Dan sihir itu makanya Agus Untung bisa mempengaruhi banyak perempuan sehingga terlena sama dirinya. Itu kan disampaikan oleh para ahli kriminologi. Oh ternyata Agus itu punya kemampuan luar biasa. Apa kemampuannya bisa membuat orang hancur pikirannya, merasa tertekan terus sehingga apa yang disampaikan Agus itu tidak akan diganggu. Itu tidak ya. Ada orang-orang yang datang, banyak wanita yang datang ke Agus itu yang diiris sama polisi ya. Itu beberapa orang yang tertekan karena sudah melakukan dosa besar atau beberapa hal yang membuat dia menyesal. Tidak semua dosa besar. Akhirnya Agus masuk situ, menjadi pahlawan, menjadi obat. Akhirnya mandi tobat tapi dibalikin sama Agus. Agus Ansial Pinawal Lali ini luar biasa, masya Allah. Kemudian tidak banyak kampus lainnya, tapi nama-nama lain yang menjadi mengikutinya. Baiklah kita beberapa masalah akidah ini. Terkadang juga bahasa orang-orang tua kita atau mungkin dari bapak-bapak ini buat kita sendiri ketika anaknya atau melarang. Jangan malam-malam, nanti diculik kelong wewe atau nanti diculik ini. Padahal kalau hadisnya ada, kalau kita itu dilarang keluar malam kita dilarang keluar maghrib seperti kali itu dilarang keluar rumah. Kenapa? Karena disitulah pada kita atau setan-setan mengganggu kita masuk rumah. Maka disuruh tutup mata. Tapi dalam bahasa orang kita di sini nanti diculik terlalu diculik ini. Jadi bisa jadi sih itu mungkin ya zaman dulu kan susah nenek kita mengantar malu, tapi karena nggak tahu dasarnya, nggak tahu dalilnya, ya udah bilang dosa itu anak-anak kayak gitu. Jadi imajinasi anak-anak dipenuhi dengan khayalan-khayalan yang penuh dengan takhayulan yang tahu. Karena takhayul itu dari khayalan, imajinasi. Tuhan rahimahullah terkait masalah akidah tidak rusak ini banyak sekali dari kita, bahkan beberapa teman yang tahu masalah agama kata-kata ustaz atau guru agama percaya juga ketika ada kasus kehilangan, oh kita datang ke bapak ini, oh kenapa dia bisa tahu? Karena dengan melihat kita ini dia bisa tahu siapa anaknya yang itu. Oh begitu. Saya cuma sedikit aja. Dan ternyata pada dihubungi, didatang sampai ke rumahnya dia bilang, baskom gitu, melihat begini di dalam baskom air. Padahal dilihat dirinya gitu di dalam baskom air. Kenapa banyak orang yang percaya ya begitu? Ya sekali karena kultur kita sejak dulu memang hal seperti ini terbiasa. Jadi sampai ada orang-orang itu datangin tanya siapa mungkin membuktikan. Akhirnya apa? Kata orang ini, kata si ahli orang pintar ini ya, kalau dalam hadis itu disebut dengan al-arafah di sini. Man ata marrafan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu shalatun arba'ina yawman.
Riwayatkan dari Imam Muslim dalam sahihnya itu sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang datang arrafan kepada seseorang yang arraf, ini artinya tukang temu atau orang pintar gitu. Kemudian pas Allah mensyahid dia bertanya terhadap orang arrafat tersebut tentang sesuatu, lalu berlaku sholat arba'ina yauman, maka tidak diterima baginya sholat dia selama 40 hari, arba'ina yauman, selama 40 hari. Jadi kita datang orang kita untuk bertanya sesuatu hal yang sifatnya gaib yang dia tidak tahu ilmunya, walaupun sebenarnya seseorang bisa mengetahui masalah seseorang dengan cara dia bertemu, itu kan ada ilmunya itu bisa dipelajari, tapi bukan berarti dia sebagai orang pintar, sesuatu orang yang bisa mengetahui hal yang gaib. Nah, di sini di hadis ini dikatakan arrafat, orang datang kepada seseorang yang arrafat, orang yang sudah mengetahui sesuatu dia terus bertanya, yang kayak tadi di rumahnya ada kehilangan, karena hilang HP misalnya, HP-nya iPhone 16 yang lagi dilarang sama pemerintah, udah dilarang hilang, apa aja ya. Nah, kalau ditanya, ada penasaran siapa sih yang ngambil gitu? Karena sayang sekali sama barangnya, didatangi orang pintar seperti itu, bilang ini yang ngambilnya pasti berhasil. Tapi seorang ini gak pernah menyebutkan nama gitu. Karena ada orang pintar tapi gak pernah menyebutkan nama itu siapa gitu. Dia cuma menyebutkan ciri-ciri. Ini perempuan, fisiknya berubah, kata Tuhan. Kan membuat orang berbuat suzon kan. Buktinya gak ada. Buat perempuan sih hanya saya, membantu saya, yang melakukan apa yang jagaan pasti itu. Maka pikiran orang yang dengar itu pasti pasti sakit, orang yang berlaku. Tapi gak punya bukti gitu. Dalam hatinya terus saja bersetujuan. Ternyata tiba-tiba lagi ngomongin anaknya, ternyata di dalam pengobatannya ada HP-nya. Ternyata yang ngambil sama ini adalah anaknya sendiri. Wah, udah dosa, udah duduk, udah disumpah, bener ibu saya nggak ngambil dan sebagainya. Dosanya udah banyak kali lipat ya. Udah kita termasuk katakan dari sini muslim, sholat kita tidak diterima 40 hari 40 malam, sholatnya jadi sia-sia. Udah duduk orang, urusan hubungan kita dengan siapapun itu. Ternyata terbuktinya bukan. Dan hal ini masih banyak terjadi di antara kita di sini di masyarakat kita. Apalagi Banten Cirebon itu kan udah orang cukup banyak ya, banyak yang begitu gitu. Padahal pada kenyataan saya belum pernah menemukan, karena saya belum pernah nyari. Mungkin ada orang yang kan dia nyari, dia datang ke Sumatera pun pasti ketemu gitu. Kalau kamu dicari, ke daerah mana-mana pasti ketemu kalau nggak ketemu. Ya kalau nggak dicari, dan sampai sekarang saya alami dapat menemukan orang-orang pintar yang mengatakan ini bisa begitu kan saya nggak pernah nyari. Ikhwati rahimahullah, bagaimana sikap kita terhadap suatu hal makhluk gaib ini? Apakah kita boleh kita belajar seperti ini? Ini ada memang ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang membolehkan. Apa boleh ternyata ada syarat-syaratnya sebenarnya? Selama tidak keluar syariat. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa itu apa sih gitu ya dalam itu aku tidak tahu apa ini. Aku belum pernah mendengar sesuatu tentang masalah ini. Tidak ingin mengingat seorang pun melakukannya. Berarti udah tinggalkan saja. Aku lebih suka ditinggalkan saja. Nanti ada dua kemungkinan, bisa jadi mungkin secara ini mengakui mungkin hal seperti ini ada, tapi dia bukan nggak usah gitu, nggak usah masuk ke dalam ranah itu. Kenapa? Karena resiko nantinya akan berbahaya terhadap kita kita. Beda kalau misalkan kita sedang bertemu ke sebuah orang kiai yang kita kenal dengan kiai yang begitu suci, begitu waras, kita datang baru ngobrol gini-gini.
Lalu entah gimana ceritanya kiai tersebut tiba-tiba menjelaskan bercerita tentang masalah yang kita hadapi gitu. Saya pernah merasakan demikian gitu. Jangan kan sebelum ngomong inti masalah itu kiainya sudah bisa berkata apa yang ingin saya katakan gitu, sudah mencari solusi apa gitu. Kalau yang hal ini berbeda, bukan berarti kiainya tahu kebenaran hal yang gaib gitu, karena terkadang orang yang ternolong ini hatinya dibersihkan pada masyarakat, sehingga perasaannya zohnya itu lebih tajam. Nah ini kalau ada orang-orang tasyahud, ini namanya biasanya sebutnya sebagai orang kasyaf. Apa kasyaf tidak bisa melihat suatu hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa, tapi tetap pemahaman seperti ini juga kita harus berhati-hati, karena seperti ini itu tadi yang ada orang-orang awam yang tidak paham itu bisa melakukan gaya ini, yang walaupun gaya tersebut misalkan dia dalam keadaan salah tetap dibela, tetap dibenarkan kesalahannya. Kalau membela gaya nggak bisa, tapi yang menjadi masalah itu membenarkan kesalahannya, membenarkan kesalahan ini yang menjadi perhatian. Ikhwati iman fillah, meminta pertolongan kita terhadap hal yang gaib itu wajib, karena itu bentuk keimanan kita. Tapi gaib yang mana? Yang maka yang paling utama adalah siapa hamba itu sendiri dari Allah SWT. Allah Samad, sidas kita juga. Dan bagaimana kalau kita meminta pertolongan terhadap orang makhluk gaib lain selain Allah Subhanahu Wa Taala? Maka coba Allah Subhanahu Wa Taala kita ditanya dengan begini, kemudian beliau menyatakan Al-Ajib ayat 6, Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annahu kana jalun minal insi ya'uduna birijal minal jinni fazaduhum rahaqa. Artinya dan sesungguhnya ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia, rijal minal insi, laki-laki pemuda dari kalangan manusia, ya'uduna, dia meminta perlindungan birijal minal jinni, dari kalangan laki-laki jin. Fazaduhum rahaqa, maka mereka menjadikan mereka manusia semakin sesat. Jadi ini yang menjadi kita awal. Jadi ketika kita percaya pada masalah akhirat, masalah hal yang gaib, Tuhan yang bisa membantu kita selain Allah dari orang makhluk ini. Inilah mereka para makhluk ini untuk menuntut kita nanti kepada hal-hal yang menjadi sesat dalam hidup kita. Di Az-Zumar ayat 38 Allah berfirman, wala in sya'altahu mimman khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jadi kalau ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. La di sini tauhid penguat, dan di akhirnya ada nun tauhid, la yaqulunna, mereka pasti akan jawab. Mereka pasti akan jawab Allah. Qul afara'aytum man tad'una min dunillah, katakanlah apakah kalian tidak melihat orang yang berdoa atau menyeru kepada selain Allah? In aradani Allah yudurrin hal hunna kashifa yudurrihi aw aradani bi rahmatin. Katakanlah maka terangkan kepadaku jika apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhala itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah berhendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menggunakan rahmatnya? Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Maka Allah mengatakan berfirman, katakanlah cukuplah Allah bagiku, kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong. Cukuplah Allah bagiku, dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Jadi kalau kita sudah mulai masuk pada ranah-ranah demikian, percaya orang-orang seperti ini, ya orang-orang yang punya keilmuan luar biasa, maka kita sudah tidak bergantung pada Allah, sudah diberikan hilanglah yang namanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa setelah kita mengucapkan hasbi Allah, itu Allah beri hasbi Allah orang lain tawakkal tawakkal. Jadi pada Allah kita bertawakal. Ya, ikhwati rahimahullah. Jadi memang kepercayaan pada hal-hal yang demikian itu bisa merusak kita, bisa merusak keyakinan kita, dan juga pola pikir kita. Biasanya orang yang datang ke orang demikian, saya perhatikan itu nggak mau ikhtiar orang, pengennya simpel gitu, pengen sesuatu datang, cerit ada gitu, pengen cerit datang, pengen satu hal yang simpel datang aja, satu hal yang ya cepat gitu, nggak usah berusaha begitu keras, yang penting datang gitu, apa kita inginkan hadir, ya selesai. Itu mereka orang seperti itu biasanya. Kalau kita sudah terlibat di situ, khawatirnya kita masuk ke dalam hal yang syirik. Tadi sudah jelas sholat kita tidak diterima 40 hari 40 malam, ya. Maka dalam surat hadis ayat 48 Allah menyatakan Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang akan bersekutukan Allah atau orang yang sedang bersekutukan Allah. Walaupun itu baru dan tapi Allah ampuni semua dosa yang selain pada kesyirikan itu. Liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman adzim. Hanya orang yang Allah kehendaki, Allah akan ampuni dosa selain syirik. Jadi kalau di sini bisa dipahami juga orang-orang yang melakukan dosa-dosa, ya dosa kecil, dosa besar selain syirik, maka kemungkinan besar Allah masih ada pintu taubat buat mereka. Wa yusyrik billahi faqad iftara isman adzim. Maka barang siapa yang bersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia berbuat dosa yang besar. Jadi dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa itu sendiri yaitu syirik. Dan lebih besar lagi murtad. Karena udah kalau orang sudah murtad, jangankan amal ibadahnya, amalan baiknya selama dia hidup, habibat amaluhu, dihapus semua, ditolakkan lagi. Begitu juga sebaliknya, orang yang sebelumnya dia musyrik ataupun orang sebelumnya kafir masuk ke dalam Islam, maka dosa yang sebelumnya Allah hapuskan jadi ditolak di dunia lagi. Nah ini makna fitrah sebenarnya, makna fitrah sebenarnya. Bukan makna fitrah yang pada orang sudah berpuasa 30 hari bulan Ramadan kembali ke fitrah, dosanya terhapus semua itu. Iman rahimahullah, maka penting kita mengajarkan kepada anak-anak kita dan kepada anak cucu ponakan dan sebagainya itu supaya tahu karena Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Muaz bin Jabal, tahukah kamu apa hak Allah dan hamba-Nya? Maka kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW itu beliau mengatakan, beribadah kepadanya dan jangan menyekutukannya sedikit pun. Amanah Nabi Yakub terhadap anak-anaknya dalam al-asbat itu ya bunaya la tusyrik billah. Itu amanah Luqman, la tusyrik billah, Luqman terhadap anaknya Yakub. Mata budu Nabi Ba'di, kalian ini akan ibadah iman kepada siapa setelah aku meninggal? Yakub Nabi yang terhadap anak-anaknya. Maka dijawab anak itu, oh nak berilah atau ilah abaika. Kami ini akan beriman padamu, akan beriman pada Tuhanmu, Tuhan bapak-bapak kami, Tuhan nenek moyang kami. Kata anak-anak Nabi Yakub. Saking khawatirnya Nabi Yakub terhadap anaknya, bahwa anaknya nanti takut keluar dari Islam. Maka pesan terakhir itu, maka kita sebagai orang tua, sekarang sabar dan nah, ibadahnya gimana, sholatnya gimana, susah ya memang itu anak-anak udah kewajiban kita. Tinggalkan terus dari mulai yang terlembut sampai yang keras gitu, dari kasar sampai keras gitu, kita terus.
Kan saya masih teringat pesan yang bisa Iqbal dulu di pesantren itu ketika perpisahan pesan utama itu satu ketika air mata. Kalau nggak jaga sholatnya, aku sambil jaga sholatnya tetap di pesantren di pondok katanya rajin sholat jamaah ke masjid. Kalau di rumah juga sama di bawah atau begini sholatnya dijaga. Pesannya seperti itu, sholat. Ya alhamdulillah dari sekian banyak alhamdulillah kalau orang yang sudah tetap menjaga sholatnya dijaga juga karena disitulah kita umat Islam di dalam al-waktu hayatul muslim orang kecil kalangan almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi berkata bahwa waktu muda orang Islam ini kaidah orang melakukan satu dalam apabila kosong harus diisi lagi. Jadi tidak ada waktu kosong bagi umat Islam. Kalau kosongnya harus diisi lagi. Diisi apa? Jadi hanya umat Islam ini dari satu pekerjaan diganti dengan pekerjaan lain. Selesai sholat maka diganti dengan zikir, diganti lagi nanti dengan sholat sunnahnya, diganti lagi nanti dengan ibadah yang lain. Jadi kita kalau kita beres-beres rumah, bantu istri, bantu suami dan sebagainya itu juga sebuah ibadah. Bagi dua hal itu. Nah, ikhwati-ikhwatullah, di dalam buku tersebut sampaikan bahwa sholat ini adalah waktu di mana kita umat Islam seperti halnya dicuci lagi. Sudah berbuat dosa-dosa kecil tentunya. Lalu kita datang sholat, dicuci lagi. Dari waktu sholat dan waktu sholat datang dari dulu ke asar, dari jam 12 sampai jam 3 itu pasti ada beberapa dosa yang kita tidak namanya dosa dalam orang sudah kita meledos tak terasa gitu dosa-dosa kita lakukan. Nah ini dicuci lagi ke sholat, cuci lagi. Baik lagi ke sholat maghrib nanti baju sholat maghrib dicuci lagi, maghrib cuci lagi. Bahkan dalam tidur pun bisa jadi kita berbuat dosa. Apa dosanya? Lupa untuk baca doanya, baca doa itu. Mau yang versi pendek atau yang versi panjang terserah gitu. Kemudian kita juga lupa misalnya ketika sedang mohon maaf jika ada suami sedang lupa baca doanya, banyak di situ jalur setan masuk ke dalam tubuh kita gitu. Ke dalam anak-anak kita dari awal itu dari situ kita lupa. Di sini kan penting kita melakukan tauhid. Karena kan tauhid sejak ini terhadap anak-anak kita, keluarga kita, tapi ketiga hal ini dari tauhid rububiyah yang asma atau tauhid uluhiyah. Kita sudah tertanam dan kita yakin bahwa Allah yang menciptakan alam semesta dan sebagainya dan jangan pernah menolak atau mengalihkan pembicaraan ketika anak bertanya tentang hal ini. Dan bertanya, jawab aja semua pertanyaan. Ayah nggak tahu nih. Nah, tanya Ustaz dulu ya. Itu lebih baik daripada kita mengalihkan pembicaraan. Kenapa? Karena itu bisa menurunkan daya kritis anak-anak kita. Dijawab. Emang kenapa Allah menciptakan ini? Kalau Allah menciptakan dunia ini, berarti untuk kita tinggal. Kenapa kita tinggal? Karena kita tinggal di dunia, kita hidup untuk apa? Coba untuk bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan semua ini, kita ciptakan, manusia ini diciptakan, binatang ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Tanya lagi, lah kok kucing di mana ibadahnya? Anjing di mana ibadahnya? Ternyata ya mereka ada ibadah dengan jalannya masing-masing, dengan jalannya masing-masing. Ya. Ada sebuah mengatakan kalau mana anjing itu ada zikirnya, anjing. Kemudian yang mengatakan kalau misalkan semut ketika mendengar lafaz Allah, mendengar ayat Allah, maka dia akan berkeliling mengelilingi itu seperti itu. Dan burung ketika dia berciut, cuit berbunyi tiap pagi hari, itu zikirnya burung. Maka seluruh apa yang ada di langit dan ada di bumi ini, baik apa dalam Al-Quran itu ada dikatakan man fis samawati wa man fil ardh.
ada juga ma bisawati wal fitati. Semua itu berpikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa bingung enggak kita? Semua itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Batu bersih. Bahkan Nabi Muhammad mendengarkan zikirnya batu. Kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad datang ke Syahid yang ingin membela Nabi Muhammad ketika diserang oleh orang-orang Quraisy ketika dijolimi. Itu berzikir. Dan kita sebagai orang tua, kita ada sebagai guru, ketika ada dijawab saya dan semampunya. Kalau nggak bisa jawab, dibilang, kamu nggak bisa jawab, ada dulu saja. Yuk kita tanya, bawa ada ke ustaz dari gurunya, biar yang jelaskan gurunya gitu, dari saja. Kalau kita selalu, udah anak pusing nanya gitu, mau salah, pusingkan beliau. Nah, itu menurunkan dari sana. Akhirnya, yang ngapain kita pikir yang begitu? Berpikir tentang akidah, maka juga pilih akidah. Dia tidak pusing, dan terus. Sehingga kita penting untuk menanamkan hal ini. Atau rububiyah tadi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan bahwa dunia ini Allah yang menjaga, Allah yang mengaturnya. Semuanya atas perintah Allah. Kemudian kita sampaikan juga terkait dengan tauhid uluhiyah. Apa konsekuensi dari tauhid rububiyah bahwa kita meyakini Allah sebagai Tuhan semesta alam, Tuhan yang mengatur segalanya, Tuhan rezeki dan sebagainya. Maka sebagai bentuknya kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang untuk sama seperti keyakinan kita. Dalam rangka apa? Dalam rangka taqarrub ila Allah. Seperti berdoa. Seorang anak bertanya, kapan kita punya mobil? Ya, nantilah. Bapak harus kerja dulu, cari uang dulu, kita nabung sebagainya. Lupa, nggak diajarin. Oh iya, berdoa dulu sama Allah, minta sama Allah. Ya Allah, saya pengen punya mobil. Ya Allah, saya pengen punya rumah. Berdoa, kalau berdoa, nabung, tidak nabung, apa? Akan bekerja dari rezeki dan sebagainya. Jadi kalau kita yang anak-anak, jadi anak-anak ini betul ketika anak saya udah 3, anak ketiga itu naik motor berlima mungkin semua pada pernah mengalami gitu, pernah berlima. Jadi kalau lewat tetangga itu mudah-mudahan cepat memberi mobil, kita aminkan. Akhirnya saya pikiran, iya ya Pak, kapan kita punya mobil? Berdoa sama, kita sama, kan yang bisa kasih Allah, kita rezeki Allah. Lalu kemudian nanti Papa dapat gaji, Mama dapat gaji, kita gabung bareng-bareng mudah-mudahan ke tanamkan demikian semua. Jadi ada ngasih ke anak saya, ini buat kerja, enggak buat kamu, buat beli mobil, tabung celengan gitu. Dan alhamdulillahnya ya mungkin Allah memberikan rezeki. Jadi pas anak saya kemarin disunat, ya ada dan sebagainya di tabungan kumpulin. Wah cukup nih kayaknya gitu. Itu ada ini film gitu. Ada dapatlah bikin sekian juta. Ya kuranglah ada mobil kan segini. Berarti kita mungkin sejak lagi. Ya tabung lagi. Sampai suatu ketika istri mungkin dapat rezeki, cukupin buat DP, coba dihitung lagi. Saya hubungin ini aman kebetulan yang di bank gitu kan, yang bisa. Cari, kalaupun saya nyari apa ya jadinya yang paling minimal yang syariah kan, karena memang secara yang Islami, secara akad saya terbebas hanya di bank dan sebagainya. Jadi ya kalau ada yang tetap aja ini kalau saya riba ya terserah gitu. Kalau saya yakin kalau ulama kita sudah membolehkan dan tidak penting akadnya jelas, tidak ada hal yang koron dan sebagainya, dan saya yakinkan itu ya udah saya bismillah. Ya untuk DP selesai. Bukan berdoanya sama Allah, ada rezeki kan. Coba kalau hitungan rezeki, kalau hitungan gaji tidak akan kebeli, tidak akan nyampe DP-nya gitu. Ini kita nampak anak kita, saudara-saudara kita semua. Kita sama. Dan ini terasa ketika saya bertaamul dalam bermujamalah dengan orang-orang Arab yang dalam
masjid dulu, ketika di masjid, dikit-dikit, ya udah, Allah musta'an, Allah yang menolong kita. Jadi kemudian ketika kita punya problem, sedang bercerita aja gitu, tidak minta apa, Allah musta'an, menolong kita. Allah selalu gitu ya. Walaupun nggak ada terucap nggak terucap doa-doa yang lain kan ya semoga Allah mudahkan sebagainya. Kita kan orang masih banyak kan baik yang selengean maupun yang soleh mungkin karena sudah berbudaya di sana gitu kan. Allah. Jadi mulai disyarat bahwa cuma serahkan pada Allah. Serahkan pada Allah. Dan itu lah ya. Kalau kita kayak gini terus maka kita ya hilang yang namanya rasa stres, ingin kejar target itu ketika nggak dapat targetnya, kecewa sekali dan sebagainya. Hal itu kan hilang. Karena ini ada sebuah efek konsekuensi dari itu ketika kita berharap kepada Allah, ketika kita meyakini bahwa Allah itu sama dan akhir kita akan terjadi anak sakit, istri sakit, suami sakit. Berdoa sama Allah yang syukur, Allah yang menyembuhkan. Bukan obat, bukan dokter. Bukan Allah obat. Dan masalah kalau dokter-dokter kita banyak ya, yang dokter-dokter yang sudah ya ini yang berdoa aja sama Allah. Ya Allah ada menyampaikan hal yang ya katakanlah kiranya menurut perkiraan dokter nyawa kita tidak sekian minggu lagi ada berdoa saya sama insyaallah kuat kesehatan semoga memang berjalan terbaik sehat mudah-mudahan bisa sehat. Kalau memang tidak ada mudah-mudahan jalan yang baik bukan jalan yang baik. Allah di dalam konsep tauhidullah ini yang ketika kita sudah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada yang lain ini menunjukkan bahwa Fasoli di Rabbika kita sholat kan sampai kita sholat di Rabbika hanya untuk kepada Tuhan. Maka tauhidullah ini sudah kita tanam dalam kita sholat mau ada orang, mau ada presiden, mau ada Prabowo, mungkin tetap aja sholat kita seperti itu. Kalau nggak ada orang kita sholatnya jadi durasinya 1 menit, seperti mau banyak orang, ada orang yang perlu kita kagumi, biar kita sebagainya, mencari hal yang duniawi, di sholatnya jadi 10 menit, mereka cuma 2 rakaat. Sujudnya dilamarin, sujud lain berapa lama, setengah jam banyak tidur. Oke, ini kan yang namanya tauhid ibadah kita benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ketika kita beribadah, kita yakin ini sudah sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah, sudah sesuai dengan perintahnya, juga sesuai dengan apa yang kita hindari. Ini sudah tertanam dalam diri kita bahwa kita sudah ideologi ini sudah tertanam dalam diri kita. Nah, maka inti dari tauhidullah ini adalah bahwa kita sebagai umat Islam itu tidak perlu lagi melakukan ibadah apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala dan melalui perintah atau wasilah syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi bahwa ketika Rasulullah mengajarkan kita dalam satu pekerjaan, tolong yang pecat saya Pak kalau saya nggak bisa, kalau itu nanti gimana anak saya bisa masak, nanti gimana kalau saya bisa masak. Ini udah mulai kehilangan. Bahwa yang memberikan rezeki itu bukan bos kita, bukan lingkungan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi dengan dipecatnya kita misalkan alhamdulillah ya, saya juga nggak mau dipecat. Keluar dari satu pekerjaan ini justru masuk mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik. Seorang Ibnu Al-Haytham yang pada mulai saat ini ada kamera lensa itu ditentukan oleh Ibnu Al-Haytham. Konsep lensanya itu pada Ibnu Al-Haytham. Itu karena dia gagal dalam menjalankan tugas dari Raja Mesir, dari Sultan Mesir. Disuruh bikin, ingat saya, bendungan, bangunan apa? Ternyata dia gagal. Karena gagal tidak dipenjarakan di bawah tanah.
Jadi kalau membayangkan penjara bawah tanah itu benar-benar di bawah tanah di dalam tanah gelap gulita, tak ada cahaya. Cahayanya yang ada itu cuma dari ya api, kalau misalkan ini ya lampu gitulah. Mak kalau zaman dulu kalau misalkan ada mak. Benar-benar gelap gulita. Dia masing-masing nggak bisa lihat apa-apa. Jadi percuma dia bisa punya mata yang bisa melihat, tapi ketika masuk ke penjara seperti itu bisa melihat kan gelap. Dan suatu ketika siang ada titik isi temboknya atau tanahnya mungkin ada lubang sedikit, ada cahaya matahari yang masuk langsung. Masuk kemudian si cahaya tersebut membesarkan tembok di seberang. Akhirnya dia bisa melihat di siang hari itu bisa melihat karena ada cahaya pagi dan nggak sengaja yang kok kayak ada bayang-bayang, ada gambar. Dilihat lagi, iya ada gambar. Dari mana nih gambar? Datang. Lihat dari intip karena terlalu kecil nggak kelihatan di luar apa. Dan dikabarkan sama pengawal, tolong. Saya minta tolong. Kamu keluar. Kemudian dia disetikan, ceritakan apa yang ada di luar, apa yang terjadi. Pengawalnya nggak tahu. Kemudian keluar, mau masuk lagi ceritakan. Aku sama persis kayak ini. Akhirnya dia bilang, kau sampaikan ke saya sudah menemukan saya akan presentasikan. Saya akan mencoba penelitian. Akhirnya dia buat sebuah penelitian, dia buat ruangan yang sangat gelap, kemudian dia buat lubang di antara ruang gelap tersebut di mana cahaya matahari masuk, dan ternyata apa yang dia temukan terbukti benar. Yang di luar, gambar keadaan yang di luar itu terrefleksi atau tergambar di tembok dari lubang cahaya itu, lubang cahaya. Tapi keadaannya terbalik. Kok begitu? Apakah sama kayak dalam mata kita katanya? Dan sama kayak dalam mata kita? Akhirnya Ibnu Al-Haythami dia meneliti bahwa ini kemungkinan sama seperti halnya fungsi mata kita. Jadi ketika ada cahaya masuk ke dalam lensa mata kita, terrefleksikan di dalamnya, itu terbalik. Tapi kita melihatnya benar. Begitu pula dalam kamera, kalau masih berkamera zaman cepet gitu ya, itu kalau ditarik si filmnya, kalau sudah dicuci, ya, itu namanya kan terbalik semua. Beliau bisa menyimpulkan itu tanpa melakukan bedah mata, dibongkar matanya biasanya ada apa gitu. Ternyata bukan itu. Kalau bukan karena dia di penjara, dia berlutut Sultan Raja Doli saya di penjara gini karena gagal itu pengadaran pekerjaan. Mungkin dia nggak akan bisa menemukan hal tersebut. Jadi bisa jadi hal-hal yang buruk terhadap akan terjadi justru malah setelahnya akan mendapatkan seperti hal tukang es kemarin kita habis di hujan gitu ya, di roasting gitu kan, ternyata banyak orang simpati, ada yang ngasih duit lah, ngasih umroh lah gitu kan, itu jadi orang kayak pendadak gitu kan. Artinya tidak selamanya hal yang buruk itu datang pada diri kita lalu kemudian mendatangkan kok kita tetap buruk aja terus gitu. Ada pastikan ada hal yang baik yang akan mengikuti. Itu pun kalau kita sebuah masalah. Kalau sebuah terus nggak akan kita merasakan oh itu ternyata baik dan Allah. Jadi kuncinya husnuzon. Kalau kita sudah datang hal yang buruk terjadi dalam diri kita, lalu kemudian kita datang ke dukun, ini siapa ini yang sudah ini datang ke apa? Jangan-jangan ada orang yang iri sama kita, hanya dikirim sesuatu. Jadi ada suatu hal yang pas kucing mati, pasti dikirim kucing mati. Oleh hal yang tidak bisa. Tapi saya secara pribadi tidak menafikan hal tersebut ada ya. Ada orang yang demikian, ada perbuatannya gitu. Tapi secara akidah kita nggak boleh sekalipun meyakini hal tersebut. Buat iman rahimahullah. Ini ya kenapa hal ini bisa mengganggu akidahnya? Karena ya kita menganggap hal itu sebagai hal yang biasa. Yang kedua kadang sudah dicadangkan. Terus karena menganggap biasa ketika terjadi, oh itu biasa ya. Padahal
ketika kita membiarkan hal tersebut ya, kemudian sedikit kita yakini saja adanya mengakui ada ya saja, sudah mulai masuk ke dalam gerbang kesyirikan itu. Jadi ibadah kita jadi sia-sia. Salat kita 40 hari 40 malam jadi kosong. Ini yang harus kita pastikan. Jadi walaupun ya bagaimana sudah saya sampaikan, kadang orang tua kita zaman dulu ketika memberitahu anaknya lalu diasosiasikan dengan satu hal yang lain. Jangan keluar malam, nanti ikut sama kawan-kawan atau ini anteh dan sebagainya. Kita orang dewasa macam tahu karena kita tahu kalau itu nggak ada gitu. Tapi buat anak-anak mungkin kiranya ini anteh, kalau wewe mungkin genderuwo ada seperti. Akhirnya muncullah orang-orang yang menggambarkan hal tersebut genderuwo gitu, menggambarkan orang gede, rambut timbal gitu. Pada orang yang sedang kehilangan jati diri, dengan orang yang sudah ODGJ, misalkan sudah ada pun juga genderuwo. Digambarkan. Jadilah konten-konten yang bisa mendatangkan duit bagi orang yang membuat konten tersebut, tapi bisa mendatangkan akidah dan saudara-saudara. Ini harus kita. Coba terima Allah, kita kembali lagi pada konsep tauhid kita, konsep akidah kita. Jadi konsep kita itu sebenarnya sudah tercatat dalam surat Al-Ikhlas. Allahu ahad. Katakanlah bahwa Allah Esa. Jadi hanya Allah yang pantas disembah, Allah yang pantas dimintai pertolongan. Iya, karena Abu wa iya, karena nasta'in. Ketika kita meminta pertolongan kepada manusia saja, ya, kita meminta pertolongan kepada manusia. Dahulukan kita minta pertolongan kepada Allah, karena manusia itu hanya sebatas wasilah, hanya sebatas perantara saja Allah memberikan pertolongan kepada kita. Dan kadang ketika kita bisa memberikan pertolongan pada orang lain, terima kasih ya sebagai sama-sama. Ini ada sekali budaya yang mungkin bisa diambil. Orang mas kita syukur. Kebanyakan mayoritas jawabnya itu syukur kita. Berterima kasihnya sama Allah. Jawab jadi saya kalau syukur terima kasih kepada orang Arab di sana, itu mereka nggak jawab apa. Jawab wa iyyakum dan sebagainya. Jawabnya syukurillah. Terima kasih sama. Kenapa? Jadi banyak orang merasa takutnya ini orang berterima kasih sama saya sebagai benar-benar penolong utamanya, bukan saya sebagai wasilah. Itu budaya yang harus kita lakukan. Terima kasih ya bantuan ya. Terima kasih sama Allah. Saya semua perhatian. Kalau bahasa kita kan begitu ya, itu boleh. Untuk menghindarkan kita. Jadi yang tadi, saya tolongin kamu nih, nanti kamu tolongin saya ya. Jadi yang pamrih gitu orang tolongin. Jadi sekarang saya kasih duit ke satu kamu, nanti pilih saya ya. Jadi orang yang pamrih gitu. Dan ikhwatu iman rahimakumullah, di ayat pertama ketika Allah mengatakan yang ahad, maka konsekuensi yang selanjutnya adalah mengatakan Allahu Samad. Jadi kalau sudah tahu kita Allah yang Esa, berarti tidak ada hal lain lagi yang bisa kita gantungkan harapan kita, keinginan kita, doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di ayat ketiganya lam yalid wa lam yulad, ya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka kata kalimat ini benar-benar menafikan bagaimana Allah itu bisa punya anak. Gak mungkin Allah butuh seorang istri, gak mungkin Allah juga butuh seorang anak. Kalau begitu nanti anaknya bisa nyari istri lagi, punya anak lagi ke bawahnya dan sebagainya. Akhirnya adalah polemik. Dicari keturunannya sampai sekarang kan. Berarti siapa keturunan Tuhannya sampai sekarang gitu. Oke ada yang begitu. Nah, maka Allah menegaskan di sini itu lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak bisa diperanak, tidak punya anak. Ya, dan juga tidak bisa bukan tidak bisa punya anak. Tapi memang Allah tidak butuh gitu. Seperti Allah tidak butuh. Untuk apa gitu? Butuh orang lain, Allah seperti Allah berdiri bagi Abu Binafsiki, Allah berdiri dengan dirinya sendiri gitu.
Karena Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha menentukan sesuatu. Sesuatu Allah yang menentukan. Nah, inilah tauhid kita. Konsep ketauhidan Islam itu ada yang namanya ikhlas. Jadi ahad di sini benar-benar ahad menafikan bahwa bukan tiga adalah satu adalah tiga, tidak satu Allah esa tetap esa. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ya satu dengan esa itu berbeda katanya dalam bahasa Indonesia. Mungkin nanti saya tanya sama istrinya tua bagi bahasa Indonesia. Kalau esa itu satunya bermakna tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga, tidak ada yang atasnya atau sebelumnya. Tapi kalau satu kan bisa salah satu ada dua dan tiga atasnya. Maka ahad di sini walaupun diterjemahkan satu ini dimakna esa Allah. Maka Pancasila itu istilah Tuhan yang Maha Esa. Tidak hal yang lain. Walaupun dalam konsep agama yang lain keesaannya berbeda-beda ya. Ketika tadi ada konsep dengan esa, bentuk esanya adalah tiga, adalah satu adalah tiga, atau bentuk esanya adalah trimurti dan sebagainya. Itu salah mereka akum dinukum waliyadin. Tapi dalam Islam konsepnya kita hanya menjadi ulama. Ketika lambai walam bulan, maka di ayat keempat Allah menyatakan walam yakullahu yakul ya bukan yakul pakai kof tapi pakai ka. Walam yakullahu kufuwan ahad. Maka tidak akan ada yang bisa menjadi ya kalau misalnya cara bahasa tadi walam yakul tidak akan ada yang bisa menjadi bagi Allah kufuwan sesuatu hal yang setara. Satupun. Jadi kufu di sini yang setara. Jadi mensekutukan Allah itu tidak hanya sebatas berbuat syirik ini, tidak hanya sebatas kita mengakui, meyakini sesuatu hal yang lebih dari Allah, tapi yang setara saja tidak ada. Semuanya di bawah Allah, semua itu jauh di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah konsep kita. Dan terakhir saya menyampaikan pesan dari dalam suatu Luqman ayat 13 bagaimana kita harus menjaga akidah ini terhadap keluarga kita, anak-anak cucu kita dan sebagainya. Wa qala Luqman libnihi, dan ternyata ketika Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'iduhu ya bunayya, dan dia memberikan nasihat. Nasihat. Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah kamu syirik terhadap Allah. Inna syirka dzulmun azim. Karena sudah kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kalimatnya menggunakan jawaban. Maka orang-orang para praktisi pendidikan anak itu selalu menyampaikan kalau kasih anak, kalau anak dekat ajak ngobrol langsung, ya bunaya anak, ajak ngobrol langsung. Ajak ngobrol jadi serius. Jangan la tusyrik billah. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa begini menggunakan yang bunaya? Ini menunjukkan bahwa kasih sayang kita harus nyampe ke anak. Memberikan nasihat. Begitu pula anak didik kita dan sebagainya, kalau yang memberikan nasihat, sampaikan dulu bentuk kasih sayang kita terhadap anaknya. Kalau nggak nyampe, nggak didengerin. Jadi kalau kita terus langsung marah-marah dulu sholat, udah anaknya kita dulu. Tapi kalau misalnya kita terpaksa harus marah dulu, biar diperhatikan, ya, maka setelahnya hendakkan marahnya, lalu sampaikan kasih sayangnya. Tidak hanya dalam bentuk verbal, tapi perbuatan, usaha, gelus. Kalau Nabi Muhammad menunjukkan kasih sayang terhadap anaknya itu, diulus kepalanya, kemudian dicium, didoakan di situ. Seperti hal itu Mas'ud ini selalu bukan menjaga ya. Ketika kita Nabi Muhammad melihat Nabi Muhammad langsung sampai itu. Ya Rasulullah, doakan saya. Nabi Muhammad selalu tersenyum, dielus kepalanya, dia benar-benar dicium, belum sampai doakan. Allahumma faqih. Ya Allah, doa Nabi Muhammad dalam masjid itu, ya Allah,
buatlah dia menjadi orang yang fakih terhadap agama, orang yang paham terhadap agama, dan doa Rasulullah terkabul. Dan itu masuk menjadi salah satu sahabat kecil yang jadi rujukan para sahabat lain, dan sampai sekarang dalam hal mentafsirkan hadis-hadis yang kita pakai dalam tafsir ayat dan sebagainya. Itu. Jadi ketika kita mendoakan anak, salah satunya tulus kepalanya, kemudian dicium doanya. Bahkan untuk sampai kasih sayang kita, Rasulullah ketika menengok orang sakit, termasuk di antara ketika menengok orang Yahudi yang suka mengganggu beliau, itu tulus kepalanya sesuatu doa. Tentunya kalau sama laki-laki sama laki-laki yang perempuan dan tulus kepalanya. Allah SWT kalau begitu sama sampaikan kayak gini, karena materinya begitu berat buat saya, yang saya dengan ahli dalam hal usul ini. Tapi saya mencoba menyampaikan saya, hanya kebetulan mungkin Allah kasih jalan ketika Abah bilang, bisa yang ganti kan materi yang lainnya. Udahlah bikin itu aja untuk judulnya. Tahunya di sini lagi kuliah, lagi bahas materi kayak ini, ya udah gimana? Saya menjadi bahan sama-sama bagi sana dan juga ada koreksi silakan, dan juga berada mungkin apa silakan dijawab. Bapak Ibu dalam kita ada punya seperti itulah bahwasanya akidah kita itu banyak peluang untuk terkoyak. Jadi akidah kita itu akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Jadi sudah tidak usah dibahas lagi. Intinya kita harus menjaga diri jangan sampai terkoyak, apalagi bilang. Terkoyak itu bisa berarti sengaja atau tidak sengaja. Kalau sengaja dari jelma orang-orang sekarang ABG terutama ya, salari diramekin majalahnya lebih modis gitu. Padahal kalau kita kan punya etika untuk orang itu ya sesuatu yang sudah merupakan etika seorang muslim. Kalau pakaian itu untuk orang salah satu syarat. Kalau ABG yang tidak mengenal ya akhlak kita yang baik, tidak peduli pakaian sopan samping bahkan kurang bahagia jadi modis itu aja. Jadi kembali kepada masalah yang barusan kita bahas, mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin waktu kita ke Serang, Musker, Mas, karena kita ada kado dari panitia Gunung Buntung. Jadi di sana padat lengkap testimoni dari penulisnya Pak Badri. Itu saya baru sepintas baca dan di sana memang diceritakan hal-hal yang merusak kepada akidah kita, terutama ya testimoni tentang dia yang sedang menjadi hujan, tentang pohon beringin yang tidak boleh ditebang. Ceritanya lucu dan seru ya, tentang perjalanan juga dirinya persis di Banten begitu ya. Kalau ada yang mau baca, insya Allah nanti perpustakaan kita di sekretariat simpan sebab banyak yang bawa, yang dibaca juga simpan di sana sebagian. Nah itu Bapak Ibu sekalian, jadi intinya bahwa Marwah Munkar itu salah satunya adalah untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang tidak sadar bahwa akidahnya terkikis, tidak sadar bahwasanya pakaiannya koyak sopan samping, sehingga kita tidak bisa membedakan saudara kita yang akidahnya benar dan akidahnya melenceng. Sebab ternyata hal-hal yang bisa membuat terkoyak pakaian itu ya kalau tidak sengaja ya karena misalnya kait atau sejenisnya kait ada hal cucuk duri atau ranting nyawel baju orang SD masih bisa tidak dua akhirnya tidak sadar baju itu terkoyak. Penyebab-penyebab itu harus kita antisipasi supaya tidak kita dekati
Dan kalau sudah terjadi, oh ya, kita harus bagaimana bersikap. Makanya ke depan kita ingin mengkaji lebih jauh lagi tentang nawaitu syahadah. Apa sih yang sebetulnya bisa membatalkan syahadah? Kita seringnya membahas itu nawaitu sholat, nawaitu saum. Nawaitu syahadah jadi kaji di majlis-majlis. Nah, mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan kita nanti kita narasumber ya kita adakan juga apa namanya kajian bersama. Jadi keribut kita apa sih di jihad ini? Dan mudah-mudahan sebab ada jamaah juga yang sampai belum ngerti persisnya namun dan persisnya nanti kalau tampil aja dan lain sebagainya. Oh agamanya nah ini makanya kita perlu dalam gimana ya berinteraksi dengan teman-teman atau saudara-saudara kita di tetangga minimalnya sikap kita yang sudah ke apa tersampaikan informasi tentang hal itu ya bagaimana sikap kita di masyarakat. Umaya yang mengundang tahlilan, hal itu masalah juga dia. Datang itu dengan berkatnya pemahaman. Nah ini kajian-kajian misalnya di apa kamu di Muhammadiyah fatwa gitu kalau makan kan isbah dan dua isbah gitu ya. Jadi bagaimana ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati oleh para ya, guru-guru kita di dalam isbah dalam hal kita dalam ibadah dan sudah hal muamalah yang kita pelajari kita baca ini ya kita perlu perpustakaan nanti di mana ini ya dan sekarang saya bukan orang lain kerja berjuang gitu makanya kita berjumpa di tengah Jawa itu dan kita sering mengekspresikan diri dalam aktivitas di masyarakat supaya mereka mengetahui oh ayat versi ini betul-betul kepada kabar bahwa ada tokoh Cilegon ini mewakafkan tanahnya tapi kita belum bisa mendekati beliau sebab kita teratur oleh ya aturan juga bahwasanya wakaf itu harus kepepet. Kita sebatas mendekati para calon wakif itu bagaimana? Nah kita juga ini dengan Pak Suri insya Allah di ahad terakhir di bulan ini mudah-mudahan bisa kita sikapi jamaah Cilegon harus bagaimana bersikap itu kita mendekati tokoh-tokoh atau Pak Suri yang mau keliling gitu. Nah itu kan supaya tidak salah langkah dalam berorganisasi. Sebab ada kasus di Serang juga kita ada wakaf yang diklaim oleh yang merasa dia punya hak padahal secara organisasi tidak. Nah Bapak Ibu sekalian itu saja mungkin pertemuan hari ini mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat hidayah kepada kita semua dan saudara-saudara kita yang dapat musibah mungkin masih ada Fauji masih harus istirahat 3-6 bulan karena pelaku dunia karena masa medisnya saya lupa kemudian Pais sudah berbulan lalu masih Cianjur mudah-mudahan juga Pais sudah diputus dan Pak itu insya Allah sehat selalu masih jaga lebih lagi mudah-mudahan ya walaupun kita 10-20 orang di sini ya bisa ketemu hidupkan tinggal untuk pekan nanti yang keempat apa kita mau dijawab nah, nanti kita akan membicarakan di internal asyir itu saja mungkin yang bisa kita hidupkan di kesempatan ini ada yang mau menyampaikan sesuatu ke Kang Irfan pertanyaan tanggapan dan sebagainya mengenai ini kita yang berbayar enggak Pak ini betul akan mohon salah gitu.
mengenai hal tersebut sebenarnya banyak ulama yang tidak langsung membolehkan karena ya udah tugas ya nggak mungkin kalau seorang profesional mungkin dia tidak mau mengakomodir warganya yang berbeda keyakinan dengan dia ya dalam hal yang batas yang wajar tapi ya itu dalam bentuk kita berkewajiban selama pemimpin tersebut bisa menjaga diri dan akidahnya itu ya, sampai datang orang contoh aja masuk misalkan diundang ke gereja sekalian menakalan dengarkan datang ke sana memberikan sambutan kemudian sampai akhir setelah buka keluar malah jadi murtad gitu kan itu ya jadi makanya dari awal masalah mungkin karena muslim diundang ataupun untuk kegiatan keagamaan lain itu boleh aja datang kita juga boleh sebenarnya datang nggak masalah yang jadi masalah itu adalah kalau kita datang ke sana lalu kemudian kita berumah tidak kita maka sebelum kita datang ke tempat itu yakinkan bahwa kita kuat itu sudah karena memang kayak gimana hal itu kan pasti ada sekitar kita ya. Mungkin kalau kita ingin masalah komunitas muslim ya dulu saya tetangganya kalau waktu di blok cek PGRI karena saya Katolik yang nasional kalah itu berarti kadang ada acara kayak apa ya atau acara di sana ya mereka beribadah lah membuat mereka lagi ibadah kalau bahasa di budaya itu ada pengajian tetap aja sama pengajian ya kita mungkin menghindari mereka pasti suaranya lantang dan sebagainya kita kalau sama juga ketika di masjid di khutbah Jumat yang khutbah kan pakai tawa keluar gitu. Kalau ada orang musik itu didengarkan gitu jadi intinya tidak masalah dan sama si kita atas pemimpinnya datang ke sana tidak mengikuti seluruhnya terkait dengan ibadah mereka atau misalkan itu atau juga datang putus sambutan dan sambutan saja pulang dan sampai setelah itu ada acara doa bersama doa mereka misalkan saya nggak tahu ya cara gimana mungkin begini ya mungkin begini kita ikut begini gitu nah itu yang kita itu jadi tasawuf gitu atau mungkin kalau orang saja saya tahu kalau berdoa mereka begini ya kalau kita bisa begini atau tangan begini nah kalau berdoa nggak sampai bukan begini juga gitu kalau berdoa kita ikuti mereka begitu dan jadi tasawuf Allah Subhanahu pakai benar intinya ya seperti itu kata yang harus digunakan baik apa yang lebih tahu dari pimpinan atau Islam sekali Allah sudah jelas begitu ada ayat yang mengatakan aku minum waliyatin bahkan ini seperti itu sementara Indonesia negeri yang ya, mengakui keberagaman agama jadi ada seseorang muslim diminta untuk menciptakan keharmonisan antar umat beragama apakah harus ikut-ikutan dan lain sebagainya sudah jelas tadi jawabannya jadi dituntut kita itu hanya untuk menjadi penyampai rahmatan lil alamin jangan sampai dia merasa aduh orang itu toleransi toh kalau begitu mah jadi kalau mereka ngucapin salam ya kita juga campuran oke salam ke KBH itu kan ada lihat urusan ibadah nggak perlu kembali lagi yang ke masyarakatan itu no problem sebenarnya ada tetangga muslim aja kurang dianggap sementara teman-temannya nggak ada gitu yang bisa agama dengan orang yang ngurusin tetap juga berkewajiban sekarang dalam pemerintahan juga seperti itu sebab menteri agama itu ya menteri segala agama dia muslim tapi harus mengurusi kebijakan-kebijakan untuk mereka yang Rasulullah sudah mencontohkan para hadirin juga sudah mencontohkan bagaimana Sayyidina Umar menciptakan Baitul Mal itu untuk apa muslim zakat karena muslim jizyah beda banyak istilahnya kemudian untuk kita agama Islam mereka juga dari kita mereka istilahnya yang semacam juga bangsa mualaf kan perlu juga mendapatkan hak dari zakat
tetap ada perlakuan kita kepada mereka selama itu menciptakan kemaslahatan, bermasalah. Selama kita tidak meyakini kebenaran mereka, tapi kita meyakini keberadaan mereka. Beda kan istilahnya. Kemudian ujung-ujungnya kita dilakukan hukuman ini karena peribadatan mereka, maka rumah ibadah mereka baru kita usik. Malah menggunakan perangi kita, nah itu artinya mereka sudah hafil harbi, perlu diperangi. Kalau kafir di sini kita santuni. Kalau ajaran Islam sudah seperti itu. Terus kemana orang dalam birokrasi itu berada di kementerian dan semacam begitu, ya orang tetap samina wa ata'na. Tidak mereka berpaling dari al-haq. Kalau tidak memerintahkan kita untuk berbuat ya. Itu tentang kurang bahas tentang PBBI di sana selatan. Dia seperti itu. Terus kalau misalnya apakah kita ini termasuk meridhoi agama mereka? Misalnya di Cirebon nih banyak komunitas ya, tapi nggak ada gereja gitu. Mereka tuh ingin ibadah sebagai pemimpin gitu. Kita memfasilitasi gitu. Sok bikin lah gereja ada mana ibadah gitu. Apakah itu merusak akidah kita gitu dengan meridhoi mereka? Nah, bagaimana bahasa memperhidupkan ini gitu, menyediakan fasilitas kepada mereka banyak. Ini dulu pernah ada bertanya di salah satu channel TV Saudi ya, kita ngomong di sana. Jadi ketika ditanya, kenapa di Saudi kok nggak ada gereja, nggak ada orang Kristen? Dan di Saudi itu masih ada orang-orang Kristen, masih ada. Seingat saya masih istilahnya kayak konflik gitu ya, sekarang itu dari Katolik atau Ortodoks. Kata ulama tersebut, kata siapa di Saudi masih ada gereja. Dari mana gereja itu gereja dulu dibangun, sudah dulu dibangun, kemudian sudah mengatakan. Tapi kalau sekarang ada bangun gereja bagi kami, ya, bangun gereja itu satu hal yang batil. Kenapa batil? Karena sama saja dengan mengakui dengan ketuhanan mereka. Dalam konteks itu ya, dalam konteks itu mereka. Dan mereka memang punya atau ulama itu mungkin punya kawan untuk menekan bahwa pemerintah yang satu pemerintah baru. Lalu gimana nih? Apakah kita jadi nggak boleh mereka jadi nggak punya tempat beribadah? Dan ternyata hal ini yang selalu jadi polemik. Di sini di Cirebon gereja nggak boleh. Jadi mereka nanti jadi ikut membalas juga di kalangan di saudara-saudaranya yang lain. Di Papua kita susah bikin masjid ditentang kita sama udah Papua yang mayoritas yang muslim gitu ya kan. Karena kalau Papua Bali itu mayoritas muslim juga ya Sorong itu kan mayoritas muslim. Tapi Manado jelas mayoritas bukan muslim. Itu azan nggak ada pakai bawa apa aja. Ya akhirnya kita jadi kerepotan seperti ini. Jadi sebagaimana kayak yang dilakukan Nabi Muhammad bahwa keyakinan seorang dalam ibadah agamanya itu dibebaskan masing-masing atau dibebani. Maka kalau misalkan ingin membuat tempat ibadah ya sebagai seorang pemimpin ya, bukan sebagai kita. Kalau kita yakin orang-orang Cirebon pasti nggak akan setuju karena mereka punya amanah moral yang luar biasa dari para pendahulunya gitu, dari para pendahulunya. Sudah semuanya menyediakan tempat buat mereka beribadah. Daripada tidak dipolemik banyak kan di Bogor gitu karena rumahnya tempat beribadah dan sebagainya. Masyarakatnya tidak terima seperti itu. Dan artinya ya tetap mereka harus tetap memberikan tempat. Kalaupun memang nggak boleh ada tempat untuk gereja secara ini ya tempat ibadah mereka secara permanen. Nah, begitu sediakan tempat waktu, di sini tuh boleh kalian boleh adakan di sini silakan. Daripada nanti menyebar kemana-mana, maksudnya kadang misalkan di PCD bilang ke di sini ribut sama warga yang muslim, di sini ribut sama warga muslim. Udah disediakan satu tempat. Kurang lebih saya bukan berarti menyamakan ya, tapi ada hal yang orang yang berpendapat ini nih perjudian dan sebagainya udah mending dilegalkan saya tapi tetap di satu tempat katanya. Ada yang berkata demikian ya.
Udah judi itu legalkan saja. Karena kalau nggak dilegalkan, ya ini mungkin banyak kucing-kucingan, orang terlibat duduk dan sebagainya. Kan di Malaysia itu, kan Malaysia itu jelas asas Islam. Mereka membuat sebuah lokalisasi untuk bertujuan sebagai sini. Dan kumpul aja sini dulu orang-orang yang ingin berbuat dosa itu di situ semua jadi sini gitu. Jadi orang kelihatan lah dia harus berbuat dosa. Padahal banyak uang ke sana kan. Intinya kalau saya secara pribadi biarkanlah mereka beribadah mau di mana supaya, tapi lebih baik sebagai seorang pemimpin harus menjadikan tempat buat mereka. Karena ya keyakinan mereka juga dijaga dan berguna-guna dijaga dan sebagainya. Nah kalau untuk buat bangunan permanen untuk wilayah Cilegon ini memang secara kulturalnya masyarakatnya nggak bisa, karena punya sejarah panjang mengenai hal ini gitu kan. Makanya ada wilayah pergantungan, karena memang pergantungan itu dulu tempat gantung orang, karena yang digantung itu banyak sapi dan sebagainya. Jadi ada historis yang nggak mau terulang lagi di sini. Akhirnya ada begitulah. Walaupun Cilegon jadi kota tempat pertama, kota intoleran juga, kota intoleran. Tapi secara kalau seorang pemimpin di Indonesia ini ya harus harus memfasilitasi. Itu aja semua. Mungkin punya pendapat yang lain Bapak Ibu semua ya silakan. Tapi mengenai hal ini saya kira pendapat saya seperti itu. Apa katanya? Intinya kita tetap tidak ridho. Yang maksud ridho itu yang mengakui kebenaran mereka. Jadi tetap awal inna dalam Islam dan Islamnya Allah tidak ridho. Hanya orang yang ridho karena itu Allah tidak bisa. Sekarang hubungannya kalau dengan kenyataan seperti begitu untuk kemaslahatan umat seperti yang Imam sudah sampaikan, memang maka lalu kan itu balas dendam kebenaran umat Islam yang masih menyiapkan mereka. Jadi kultur kita di Cilegon memang di Cilegon itu salah satunya merupakan background historis. Cilegon tidak akan mengizinkan agama apapun khususnya yang salib untuk mendirikan gereja di mungkin akhirnya mereka bikin rumah ibadah kemaslahan. Jadi kadang lebih seru lagi masyarakat tahu datang itu jadi kapakarungan hal dunia ugal nakalan gitu ya. Jadi apanya kita kayak kalau dari malah jadi bila gawe masalah dari itu jadi urusan siasat jadi kemarahan saya. Masalah kita tanyakan nanti ke kawan Islam. Bagi orang dari wali kota di Cilegon izinan dong orang-orang sekali untuk di gereja. Nah, keasup orang itu membenarkan bahwa Kristen itu agama keasup benar. Nah, itu memang mesti malakama. Intinya Rasulullah dan para sahabat pernah mewujudkan balad ibadah kalau apakah dengan cara itu yang perlu kita kaji lebih jauh. Insya Allah kalau kita merujuk kepada salafus saleh, kita akan tercipta kedamaian. Sebab tidak akan tercipta kedamaian kalau kita meninggalkan apa yang sudah disampaikan Nabi. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada yang memanfaatkan Bapak Ibu saudara terus jam 12 jam. Ya mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ada manfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Kita akhiri saja majelis taklim hari ini dengan sama-sama alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.